Halo, apa kabar semuanya? Semoga sedang dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Nah, kali ini kami dari kelompok 10 mata kuliah PMPKB 1 akan memaparkan penjelasan mengenai konsep cerdas dan mengembangkan strategi belajar. Yuk disimak videonya sampai selesai. Ngomong-ngomong soal kecerdasan, rekan-rekan dari kelompok 10 sudah melakukan wawancara pada anggota keluarganya nih, terkait konsep kecerdasan dan kegiatan belajar di masa pandemi. Di sini, kami mengemas hasil wawancara tersebut ke dalam dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa itu kecerdasan dan apakah semua orang memilikinya? Ada yang berpendapat bahwa kecerdasan merupakan sebuah kepintaran yang mendasar atau sebuah kesempurnaan pada perkembangan akal. Kecerdasan dimiliki oleh semua orang karena kecerdasan sendiri memiliki berbagai variasi. Tidak hanya diukur dari akademis dan hasil belajar saja. Kemudian, ada pula yang berpendapat bahwa kecerdasan merupakan kemampuan berpikir seseorang secara tepat dalam menghadapi atau memecahkan masalah. Semua orang bisa cerdas, tetapi tergantung dari usaha individu masing-masing. Karena kecerdasan bukan hanya merupakan faktor bawaan, melainkan juga hal yang memerlukan pelatihan agar kualitasnya bisa ditingkatkan. Kemudian, pertanyaan kedua adalah bagaimana pendapat terkait kegiatan belajar di masa pandemi. Ada yang berpendapat bahwa terdapat tantangan yang harus dihadapi pada pelaksanaan kegiatan belajar di masa pandemi, khususnya terkait komunikasi dan metode belajar. Pelajar, khususnya pada jenjang SD dan SMP, biasanya hanya menghadiri pertemuan lewat Zoom atau platform lainnya, sedangkan tugasnya akan dikerjakan oleh orang tuanya. Hal inilah yang membuat anak-anak menjadi tidak maksimal dalam menerima ilmu. Kemudian, ada juga kelebihan dan kekurangan yang didapat dari pelaksanaan kegiatan belajar di masa pandemi. Kelebihannya, anak-anak akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan menjadi jauh lebih dekat dengan orang tua. Selain itu, jam-jam untuk melakukan aktivitas tertentu akan lebih tertata, karena tidak banyak rutinitas yang dilakukan di luar rumah. Kelemahannya, selain terkait pengerjaan tugas yang telah disebutkan tadi, anak-anak juga akan mudah bosan dan semakin malas karena pembelajaran dilakukan secara daring. Peluang keberhasilan metode belajar secara daring mungkin hanya 65% dari 100%. Karena nantinya masyarakat yang sudah nyaman beraktivitas dari rumah akan sulit beradaptasi kembali dengan dunia luar yang terus berjalan tanpa tahu kesulitan hidup manusia tersebut. Terkait ancaman, dirasa tidak ada ancaman yang serius jika orang tua yang berada di rumah tetap mendidik anak mereka dengan tegas dan lembut. Kemudian, pendapat lain menyatakan tantangan yang harus dihadapi pada pelaksanaan kegiatan belajar di masa pandemi, yaitu individu dituntut untuk menyelesaikan masalah tanpa harus berinteraksi dengan orang lain. Kelebihannya, hal ini akan melatih individu untuk bisa menjadi lebih fokus. Namun, kekurangannya, interaksi tidak bisa dilakukan, padahal ada beberapa hal dalam proses belajar yang memerlukan interaksi dengan orang lain. Terkait dengan keberhasilan atau kegagalan yang akan diraih, hal ini sebenarnya tergantung dari individu atau siswa masing-masing. Jika ada usaha, insya Allah keberhasilan akan diraih, apalagi di era digital seperti sekarang. Jadi, faktor yang menentukan berhasil dan tidaknya adalah usaha dan dukungan dari orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Sangat menarik sekali ya pendapat-pendapat terkait konsep kecerdasan yang telah dipaparkan barusan. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan terkait konsep kecerdasan menurut para ahli. Menurut Binet, kecerdasan adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan untuk bersikap kritis terhadap diri sendiri. Sedangkan menurut Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu aturan yang bermacam-macam dan situasinya yang nyata. Selanjutnya ada linguistic intelligence atau kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini merupakan jenis kecerdasan yang paling banyak dimiliki oleh manusia. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan kita untuk berpikir dalam kata-kata dan menggunakan kata-kata untuk membuat diri kita dipahami oleh orang lain. Orang dengan kecerdasan ini tertarik pada kegiatan seperti membaca, menulis, dan berbicara di depan umum. Selanjutnya ada bodily kinesthetic intelligence atau kecerdasan kinestetik jasmani.
Orang-orang yang memiliki kecerdasan kinestetik jasmani yang tinggi memiliki kepekaan waktu yang sangat baik dan koordinasi antara pikiran, tubuh yang hebat, serta keterampilan motorik. Orang dengan kecerdasan kinestetik jasmani menyukai hal-hal yang berkaitan dengan gerakan dan pikiran, seperti tarian, kegiatan olahraga, atau profesi kedokteran. Selanjutnya, ada kecerdasan intrapribadi atau intrapersonal intelligence. Kecerdasan intrapersonal mengacu pada pemahaman tentang diri sendiri dan kondisi manusia secara keseluruhan. Meskipun memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang emosi mereka sendiri, mereka cukup pemalu loh. Lalu, filsuf, pemimpin spiritual, psikolog, dan penulis biasanya memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi. Lalu ada visual atau spasial. Ada kecerdasan spasial atau visual intelligence. Kecerdasan spasial ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertimbangkan hal-hal dalam 3 dimensi. Orang dengan kecerdasan spasial tinggi umumnya sangat kreatif dan biasanya memiliki imajinasi yang jelas, kemampuan artistik yang tinggi, dan penalaran spasial yang sangat baik. Orang-orang ini sering disebut sebagai picture smart dan dapat ditemukan dalam profesi seperti arsitektur, desain, dan pembaca peta. Strategi pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan. Dikutip dari Nurani pada tahun 2011, menurutnya prinsip-prinsip pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Sebelum terjadinya proses pembelajaran, tujuan ada baiknya harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai indikator keberhasilan proses pembelajaran oleh peserta didik. Yang kedua adalah aktivitas. Pembelajaran itu bukan hanya menghafal, tetapi juga mendapatkan informasi baru. Oleh karena itu, strategi belajar harus dapat mendorong peserta didik untuk melakukan uji coba dan beraktivitas. Yang ketiga adalah individualistis. Pembelajaran merupakan proses perkembangan kecerdasan setiap individu. Yang keempat adalah integritas. Pembelajaran itu bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga mengembangkan aspek-aspek yang lain seperti afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus diintegrasi, salah satunya dengan metode diskusi. Karena selain mengembangkan intelektualitas individu, diskusi juga mengembangkan aspek-aspek secara keseluruhan. Contohnya adalah tegang rasa, jujur, dan banyak lagi. Yang kelima adalah interaktif. Belajar itu bukan hanya menyampaikan pengetahuan loh, tetapi juga mengatur lingkungan yang dapat merangsang anak untuk belajar. Lalu yang keenam adalah inspiratif. Setiap anak didik itu harus mencoba dan melakukan hal-hal yang baru dengan mendapat informasi dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketujuh itu pembelajaran harus menyenangkan. Pembelajaran itu harus bebas dari rasa takut dan tegang. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan lingkungan yang baik untuk belajar. Di antaranya adalah penataan lingkungan, lalu mainan yang apik dan menarik. Lalu guru juga harus memperhatikan unsur-unsur kesehatan, mulai dari lingkungan yang baik dan bersih, lalu pengaturan cahaya yang baik, dan jangan lupa ventilasi dan memperhatikan unsur-unsur keindahan. Di nomor 8 ada menantang. Menantang ini bukan sembarang menantang loh teman-teman, tapi mengembangkan kemampuan berpikir untuk merangsang kerja otak secara maksimal. Contohnya itu bisa dari memanfaatkan barang-barang alami untuk bermain, seperti tanah liat, daun-daunan kering, lumpur, dan lain-lain. Sehingga anak bisa berpikir secara intuitif dan bereksplorasi. Last but not least, yaitu adalah motivasi.
Motivasi sendiri memiliki makna, yaitu dorongan dari dalam jiwa anak didik untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan sendiri itu mungkin hanya muncul ketika anak didik merasakan membutuhkan sesuatu. Oleh karena itu, guru harus dapat menunjukkan pentingnya mempunyai pengalaman dan materi belajar untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Maka demikian peserta didik tidak sekedar hanya memperoleh apresiasi, namun peserta didik mengetahui apa yang ia butuhkan.